Hai semuanya, jadi kita lagi ada di Setu Babakan. Lokasinya di Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Nah, untuk aksesibilitas menuju ke sini gampang banget nih. Bisa dari Terminal Depok ataupun Terminal Pasar Minggu. Bisa ikutin instruksi yang ada di layar ya. Nah, seperti yang ada di layar, kalau tiket masuk dan untuk pesepeda itu gratis. Sementara untuk yang bawa motor itu dikenai biaya 2.000, bawa mobil dikenai biaya 5.000. Nah, untuk waktu berkunjungnya ini bisa dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Nah, tepat di pinggir Danau Setu Babakan ini ada deretan warung. Jadi, buat sambil menikmati pemandangan danau bisa sambil makan-makan deh. Untuk makanan yang dijajakan di sekitar sini kebanyakan adalah makanan khas Betawi seperti aru manis, kerak telur, toge goreng, nasi goreng, rujak bebek, nasi ulam, dan masih banyak lagi. Wah, ada mie ayam juga loh guys. Oh ya, dan ada abang cilok Tasik. Jadi sebenarnya fungsi utama dari Danau Situ Babakan ini bukanlah untuk tempat wisata, tapi untuk tempat penampungan air resapan. Namun seiring berjalannya waktu, danau ini beralih fungsikan menjadi pusat pelestarian warisan budaya Jakarta yang umum disebut sebagai perkampungan budaya Betawi. Nah, ternyata danau ini tuh cukup luas loh guys, sekitar 300 hektar dengan kedalaman 1-5 meter. Wah, jangan sampai ada yang kecemplung ya di sini. Nah, air yang ada dalam danau ini tuh air yang berasal dari Sungai Ciliwung. Jadi nggak heran jika pas sampai di sini tuh kita merasakan sejuknya udara meskipun di tengah pusat kota Jakarta. Nah, wisata yang bisa dilakukan di Setu Babakan ini tuh ada banyak. Ada wisata budaya, wisata kuliner, terus kita juga bisa wisata agro air dan bersantai di pinggir danau atau naik perahu bebek nih. Ya, itu di sebelah kiri ada bapak-bapak lagi asik ngobrol sambil mancing. Nah, aku punya tips and trick nih kalau mau ke Danau Setu Babakan. Yang pertama, kita jangan lupa bawa kamera atau handphone yang baterainya penuh buat kita foto-foto karena bagus banget. Selanjutnya kita tetap jaga kebersihan di Setu Babakan dengan tempat-tempat sampah yang udah disediakan. Terus datang di waktu yang tepat, yaitu di pagi hari atau di sore hari ya guys. Nah, tur kali ini dimulai dengan melihat berbagai macam jajanan khas Nusantara yang ada di sekitar danau. Makanan tersebut diantaranya ada kerak telur, toge goreng, laksa, soto Betawi, soto tangkar, gado-gado, asinan Betawi, gabus pucung, semur jengkol, dodol Betawi, kue rangi, selendang mayang, bir peletok, dan masih banyak makanan lainnya yang dapat dinikmati di Setu Babakan ini. Semua kuliner itu bisa dinikmati sambil melihat view danau yang bagus, dan pengunjung pun tidak dikenakan biaya masuk tetapi hanya perlu mengeluarkan biaya parkir kendaraan. Di situ juga terdapat fasilitas lain diantaranya wisata air, dan ada juga delman untuk mengantarkan pengunjung berkeliling di sekitar Setu Babakan. Ini ada 5 aktivitas yang bisa dilakukan di Setu Babakan. Nah, teman-teman, di Indonesia, delman adalah kendaraan transportasi tradisional yang beroda 2, 3, atau 4 yang tidak menggunakan mesin tetapi menggunakan kuda sebagai penggantinya. Variasi alat transportasi yang menggunakan kuda antara lain adalah kereta perang, kereta kencana, dan kereta kuda. Sekarang, delman menjadi salah satu mata pencarian di kalangan masyarakat. Ada nih delman di Setu Babakan dengan tarif 20.000 per orang. Tapi tidak mengelilingi satu-satu Babakan, hanya setengahnya saja. Ini merupakan salah satu pilihan aktivitas yang ada di area wisata perkampungan budaya Betawi Setu Babakan.
yaitu menaiki perahu naga. Setiap pengunjung bisa mencoba mengelilingi seluas 32 hektar tersebut hanya dengan tiket sebesar 10.000 per orang. Jangan khawatir, teman-teman akan diminta mengenakan pelampung sebagai bagian dari keselamatan. Nah, ada juga fasilitas wahana permainan air lainnya yang dapat dirasakan di Setu Babakan adalah menaiki perahu bebek atau bebek-bebekan. Beda dengan perahu naga yang memiliki kapasitas 20 orang, bebek-bebekan hanya bisa dinaiki oleh 2 orang saja. Untuk bisa mengelilingi sebagian wilayah Setu, penumpang harus membayar tiket sebesar 25.000 per 2 orang. Teman-teman bisa loh memancing di sini, tetapi harus memerlukan alat pancing serta umpan agar bisa memancing di sini. Ikan yang hidup di Setu Babakan diantaranya adalah ikan nila, ikan mas, dan ikan mujair. Selain atraksi permainan, sebenarnya banyak lagi yang dapat dijelajahi di perkampungan budaya Betawi ini. Mulai dari wisata alam, wisata budaya, atau wisata kuliner. Piknik di samping danau atau setu merupakan aktivitas utama saat teman-teman mengunjungi ke Setu Babakan. Tak perlu repot-repot membawa tikar karena akan banyak kursi dan meja yang berjejer tepat di samping danau. Suasana teduh dengan pohon yang rindang membuat teman-teman betah berlama-lama di sana. Nah, pasti ini adalah aktivitas yang paling disukai di perkampungan budaya Betawi Setu Babakan. Lalu, kuliner apa aja sih yang bisa ditemui di Setu Babakan ini? Wah, banyak ya. Mulai dari kerak telur, soto Betawi, bir peletok, gabus pucung, sampai toge goreng. Harganya juga tak mahal-mahal kok. Semua dipatok antara 18.000 sampai 35.000 saja. Nah, teman-teman pasti ingin kan ke perkampungan budaya Betawi Setu Babakan ini? Oke, di area ini kita dapat menemukan rumah-rumah khas Betawi ya teman-teman. Dan tahu nggak nih apa nama dari rumah adat Betawi? Ya, betul sekali, rumah kebaya. Sebenarnya rumah adat Betawi itu tidak hanya rumah kebaya aja loh, namun juga ada rumah panggung, rumah gudang, dan juga rumah joglo Betawi yang berbeda ya pastinya dengan joglo Yogyakarta. Kembali ke rumah kebaya, hal yang menjadi ciri khas dari rumah ini adalah teras rumahnya yang luas. Nah, teras ini berguna untuk menjamu tamu dan menjadi tempat bersantai keluarga. Beda ya dengan rumah modern saat ini yang biasanya ruang keluarganya itu terletak di dalam rumah. Bagi teman-teman yang membawa kendaraan beroda 2, bisa banget ya untuk parkir di area ini karena tersedia area parkir. Selanjutnya, kita maju sedikit deh. Apa itu tulisannya? Langgar. Oh, itu bahasa Betawi ya teman-teman. Artinya musola. Jadi, penanda arah itu menunjukkan bahwa ke arah yang ditunjuk itu terdapat musola dan toilet. Tapi sebelum ke sana, kita melihat rumah kebaya yang satunya terlebih dahulu ya. Oh iya, kenapa sih rumah kebaya itu disebut demikian? Jadi teman-teman, itu karena bentuk atapnya yang menyerupai pelana yang dilipat. Dan apabila teman-teman lihat dari samping, maka lipatan-lipatan tersebut terlihat seperti lipatan kebaya. Maka dari itu disebut dengan rumah kebaya. Dan kalian perhatiin gak sih, di rumah Betawi itu selalu terdapat hiasan seperti ini di pinggir atapnya? Nah, itu disebut dengan gigi balang, salah satu ornamen identitas dari sebuah rumah Betawi. Gigi balang merupakan papan berbentuk segitiga yang terlihat seperti gigi belalang. Dan gigi balang merupakan simbol bahwa suku Betawi menjunjung tinggi kejujuran dan kerja keras. Wah, keren banget nih maknanya. Oke, lanjut. Wah, ada papan peringatan dilarang merokok. Ingat ya teman-teman, merokok itu tidak baik untuk kesehatan. Jadi, hindari penggunaannya ya.
Baik teman-teman, sekarang kita melewati jalan yang ada di antara rumah kebayanya ya. Dan di sini kalian dapat menemukan area tempat duduk untuk bersantai dan beristirahat sejenak. Dan di sebelahnya terdapat langgar atau musola yang tadi saya sebutkan sebelumnya. Bagi kalian yang beragama Islam, boleh banget nih untuk menggunakan fasilitasnya ya. Kawasan ini bernama Kawasan Setu Baru. Di kawasan ini biasanya dipakai untuk pertunjukan seni budaya khas Betawi. Baik teman-teman, itu tadi virtual tour di Setu Babakan. Gimana nih, udah ada niatan mau langsung ke sana? Kalau gitu jangan lupa ajak keluarga serta kerabat kamu untuk bersama-sama berwisata di Setu Babakan ini. Tapi jangan lupa, karena kita masih dalam masa pandemi, kita harus tetap patuhi protokol kesehatan yang berlaku. Sampai jumpa!